Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal PTS Matematika Bangun Ruang kelas 5. Langsung saja, nomor 1. Ada sebuah pertanyaan sebagai berikut. Ada gambar di mana di dalamnya ada tumpukan kubus yang tidak ditentukan satuan cm, meter, atau yang lainnya, hanya disebut satuan. Sehingga cara mencari volume total dari bangun tersebut begini. Nah, yang perlu kita cari adalah volume balok yang berada di atas. Nah, balok yang berada di atas adalah di sini. Nah, mulai dari sini ini kita pisah, dan yang di bawah di sini juga kita pisah menjadi balok yang berbeda. Balok 1 dan balok 2, satu di atas, satu di bawah. Nah, untuk mencari balok yang berada di atas, tentunya kita bisa menggunakan rumus balok ataupun kubus. Nah, intinya adalah mengalihkan tiga sisi yang berbeda tersebut. Maaf, di sini seharusnya menggunakan sisi karena nanti lebarnya sama semua, sehingga kita menggunakan istilah sisi. Nah, nanti di sini ketemu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis 4, atas juga 4. Kemudian ke belakang, ke samping juga 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 4-nya turun, 16 dikali 4 sama dengan 64. Selanjutnya, balok yang di bawah pun sama caranya. Panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ada 12, kita tulis 12 panjangnya, lebarnya 4, tingginya pun juga 4. 12 dikali 4 sama dengan 48. 4 ini belum dikalikan, kita turunkan. 48 dikali 4 sama dengan 192. Apakah sudah ketemu jawabannya? Belum. Kita harus menjumlahkan kedua volume bangun tersebut, yaitu dengan cara volume total sama dengan balok yang berada di atas dan balok yang berada di bawah. Boleh dibolak-balik karena tandanya tambah. Jadi totalnya volumenya adalah 256 satuan tanpa cm, tanpa meter. Karena di sini hanya ditentukan satuan, maka boleh ditulis satuan. Nah, ini. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 2. Ada kubus 1 rusuknya 18 cm, kemudian kubus 2 rusuknya 23 cm. Untuk mencari selisih volume kubus 2 dan kubus 1, pertama kita biar ingat apa sih yang ditanyakan, yaitu selisih. Selisih adalah volume kubus yang lebih besar dikurangi volume kubus yang lebih kecil. Cara menentukan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil bagaimana? Mudah. Caranya silakan kalian cari rusuk yang lebih besar, yaitu 23. Nah, kemudian yang lebih kecil adalah 18. Setelah itu kita masukkan rumus-rumusnya. Untuk mencari volume kubus yang besar, karena kubus gunakan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3 ya. Kemudian kita masukkan ke dalamnya angka-angkanya. Sisi kubus yang besar adalah 23. 23 kali sisi lagi kali 23 kali 23. 23 dikali 23 sama dengan 529. Kemudian dikali dengan 23 hasilnya 12.167 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, jangan lupa satuannya harus ditulis. Kemudian volume kubus yang lebih kecil sama rumusnya sisi kali sisi kali sisi, kita masukkan angkanya 18 dikali 18 sama dengan 324, dikali 18 sama dengan 5.832 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita mencari selisih. Ingat, selisih adalah volume kubus yang besar dikurangi volume kubus yang kecil. Kita masukkan ke dalam hitungan yang selanjutnya. Yang besar kita tulis di sini, kemudian yang kecil kita tulis di sini, kita kasih tanda kurang, hasilnya adalah 6.335. Jangan lupa satuannya cm kubik. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya yang nomor 3,
Ada soal sebagai berikut. Ada sebuah gambar balok yang ditanyakan adalah volume bangun di atas adalah. Nah, volume balok caranya mencarinya adalah cukup kita masukkan rumus saja, panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, ini kurang tandanya. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 3 cm. Jadi hasilnya adalah 60. 6 kali 10 sama 60 dikali 3 sama dengan 180. Jangan lupa cm pangkat 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya yang nomor 4, kita diminta untuk memperhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gambar kubus yang lebar tiap sisinya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus tersebut berapa. Kita masukkan rumusnya sisi kali sisi dikali sisi. Kita masukkan angka-angkanya, tentunya sama semua, 12 kali 12 kali 12. 12 dikali 12 sama dengan 144 dikali 12 sama dengan 1728. Jangan lupa satuan cm, kita juga tulis cm. Karena karena volume kita tulis pangkat 3 atau kubus. Nomor 5, kita diminta untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah jaring-jaring balok. Kok bisa tahu balok? Ya, karena ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Yang panjang disebut panjang, yang lebih pendek disebut lebar. Yang berada di sini, karena ini nanti akan berdiri, maka ini akan menjadi tinggi. Nah, pertanyaannya, Andre mendapat tugas sekolah untuk membuat balok. Jika direkatkan, sisi CDGH akan berhadapan dengan sisi titik-titik-titik. Caranya, kita bayangkan saja bagian yang mendapat titik-titik yang putus-putus ini akan menjadi alas. Kemudian, sisi yang berada di samping-sampingnya kita berdirikan sehingga DHGC atau CDGH nanti akan berdiri, AEBF juga berdiri, CGBF juga berdiri, HDEA juga berdiri, FGHE juga akan berada di atas. Nah, di samping kanan nanti akan ada ini HDEA, nah atau EADH, boleh dibolak-balik ini namanya ya. HDAE akan berhadapan dengan, tentunya akan berhadapan dengan CDBF. Nah, kemudian ini akan menjadi sisi samping kanan dan samping kiri. Yang samping bagian atas, ini dia, ini atas, ini alas atau bawah ya. Yang atas pasti akan berhadapan dengan yang bawah. FEHG berhadapan dengan DACB. Nah, pertanyaannya adalah CDGH. Yang mana CDGH? Oh, ini dia CDGH. Di sini kita tandai di sini. Nanti akan berdiri, maka yang akan dihadapi adalah di sini. Nah, itu dia. Akan berhadapan dengan ABEF. Oke. Nomor 6. Diketahui volume tabung adalah 4710 cm3. Jika diketahui tinggi tabung adalah 15 cm, jari-jari tabung tersebut titik-titik-titik. Yang ditanyakan adalah jari-jari tabung, ya. Kita lanjutkan volume tabung. Karena berbentuk tabung, maka rumus yang digunakan adalah alas kali tinggi. Nah, untuk mencari alasnya menggunakan rumus lingkaran. PR kuadrat dikali tinggi. Selanjutnya kita masukkan volumenya adalah 4710. Kok sudah ketemu volumenya? Iya, karena di sini yang diketahui volume, maka volume tabung bisa langsung dimasukkan. Sama dengan nilai dari Pi bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kalian bebas boleh menggunakan yang mana saja. Kalau soalnya minta 22/7, gunakan 22/7. Kalau soalnya meminta menggunakan 3,14, gunakanlah 3,14. Bila tidak ada ketentuan, maka kalian bebas boleh menggunakan 22/7 ataupun 3,14. Nah, di sini guru memilih 3,14 sebagai pi-nya. Kemudian R kuadrat tetap ditulis karena di sini tidak kita temukan keterangan tentang R kuadratnya atau jari-jari tabungnya. Nah, oh iya, ternyata jari tabungnya yang ditanyakan berarti betul. Tetap kita tulis R kuadrat.
kemudian tingginya adalah 15. Kita lanjutkan. Kita tulis kembali volumenya di sini, kemudian karena tandanya perkalian, nah karena perkalian kali dikali, nah kali dikali, maka boleh kita bolak-balik asal berada di ruas kanan, sama-sama ruas kanan boleh kita bolak-balik. Nah, 15 kita geser ke depan saja. 15 geser ke depan. 3,14 berada di tengah, R kuadrat berada di samping biar lebih mudah, sehingga kita nanti mudah menghitungnya. 15 dikali 3,14 dulu, jadinya 47,1 dikali R kuadrat. Nah, kemudian sisanya adalah R kuadratnya. R kuadrat itu berarti cara mencarinya bagaimana? Karena 47,1 dikali R kuadrat hasilnya 4710, maka untuk menentukan R kuadratnya adalah dengan cara volume dibagi oleh 47,1 ini, hasilnya nanti R kuadrat. Nah, jadi seperti ini, kita pindah 47,1 nya menjadi pembagi di volume. Jadi volume 4710 dibagi 47,1 sama dengan R kuadrat. Hasilnya adalah 100. Itu adalah R kuadratnya. Sementara yang dicari adalah jari-jari. Jari-jari itu R biasa tanpa kuadrat. Karena di sini kuadrat, di sini 100, maka yang kita cari untuk mencari R biasa, 100-nya kita jadikan akar. Akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi R-nya adalah 10 cm. Itu adalah jawaban terakhirnya. Nomor 7. Ada sebuah prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Siku-sikunya adalah yang di sini. Nah, ini garis putus ini ada tanda begini, ini artinya adalah siku-siku. Maka dua sisi yang berada di samping yang gandeng dengan siku-siku ini bisa dikalikan untuk mencari luas dari alas tersebut. Yang ditanyakan adalah volume prisma tersebut. Gimana ya cara mencari volume prisma? Pertama kita keluarkan dulu rumus prisma. Prisma adalah, lupa. Setiap kali kita mencari luas dari bangun ruang, tentunya pasti kita akan mencari luas alas dikali tinggi. Standarnya seperti itu. Kalau berbentuk prisma segitiga, untuk mencari alasnya adalah setengah kali lebar yang satu dengan yang satunya, atau alas dikali tingginya. Nah, karena berbentuk segitiga, maka dikali dengan setengah. Oke. Kalau limas yang seperti ini, ada segi 4, mohon maaf gambarnya jelek. Misalkan limas segi 3 gini ya. Nah, kalau berbentuk limas segitiga, maka nanti akan digunakan 1/3 kalau berbentuk limas. Kalau berbentuk prisma segitiga, maka dikali setengah. Nah, setengah kali A kali B kali T. A ini adalah 5, B ini adalah sisi yang 12 itu. Sehingga kita peroleh setengah dikali, kita masukkan angkanya 5 kali 12 dikali 20. Sama dengan, nah biar lebih mudah kita kalikan dua angka dulu. 5 dikali 12 sama dengan 60, 20-nya turun. Kemudian kita olah lagi, biar tidak terlalu besar, 60 ini kita kalikan dengan setengah dulu. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, 20-nya belum diapa-apakan, kita turunkan saja. Tinggal kita kalikan, 30 dikali 20 sama dengan 600 cm3. Inilah jawabannya, nomor 8. Keliling alas sebuah kerucut. Nah, kerucut adalah 62,8 cm. Ini yang diketahui adalah keliling kerucutnya. Sedangkan tingginya adalah 12 cm. Ingat, setiap kali bangun ruang pasti alas kali tinggi. Kalau berbentuk prisma atau prisma, kalau prisma segitiga nanti dikali setengah. Kalau limas biasanya dibagi dengan 1/3. Yang ditanyakan adalah volume kerucut tersebut berapa. Nah, kita masukkan rumus volume kerucut. Volume kerucut karena berbentuk lingkaran, kemudian atasnya itu memusat jadi satu begini. Nah, setiap kali benda yang berbentuk mengerucut seperti ini, limas atau kerucut seperti ini, pasti dikali dengan 1/3. Kemudian dikali alas dikali tinggi. Setiap bangun ruang rumus
standarnya adalah alas kali tinggi. Karena ini berbentuk kerucut, ada sepertiganya. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui, yaitu sepertiga alas dari kerucut tersebut berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat. Ini rumus untuk mencari mencari luas dari lingkaran dikalikan tinggi. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita temukan. Sepertiga pi sudah jelas, boleh menggunakan 22/7, bila menggunakan 3,14, di sini bakal menggunakan 3,14 dikali R kuadratnya masih menjadi rahasia. Kemudian T-nya 12. Nah, karena di sini masih ada satu komponen yang belum diketahui, jadi kita perlu menggunakan informasi yang lain. Nah, informasinya apa? Nah, di sini kita mengetahui ada keliling kerucut adalah 62,8. Nah, untuk mencari keliling lingkaran tersebut adalah pi dikali diameter atau D. Nah, di sini nanti kita akan menemukan R-nya berapa. Baru nanti kalau sudah ketemu baru bisa kita masukkan. Nah, keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali D. Sementara kelilingnya sendiri di 62,8 cm. Pi-nya 3,14 dikali D. Nah, untuk mencari D ini kita geser 3,14-nya ke sini. Karena di sini tandanya perkalian, kalau bergeser pindah itu artinya meloncati sama dengan, maka dia akan menjadi pembagi. Jadi 2,8 dibagi 3,14. Nanti ketemulah D. Setelah ketemu 62,8 bagi 3,14 adalah 2. Jadi diameternya adalah 2. Jari-jarinya berapa? Untuk menemukan jari-jari, D dikali setengah. Nanti ketemulah nilai R-nya. Jari-jarinya adalah 1. Nah, sekarang satunya sudah ketemu, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, baru kita proses kembali. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali 3,14 dikali 1 dikali 12 sama dengan 3,14 dikali 1 sama dengan 3,14, karena hanya dikali 1 tetap ya angkanya ya. Kemudian baru kita proses 3,14 dikali 12 sama dengan 37,68. 37,68 kita kali sepertiga atau dibagi dengan 3 sama dengan 12,56. Nah, ini adalah volume kerucut. Karena ini bentukan volume, maka jangan lupa satuannya apa di sini? Sentimeter. Nah, kita masukkan sentimeter pangkat 3, jangan sampai lupa. Nomor 9. Sebuah bangun berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Volume limas tersebut jika tingginya 35 cm adalah yang ditanyakan volume limas segi 4. Ingat, kalau prisma segi 4 tetap alas kali tinggi. Kalau prismanya berbentuk segitiga, kali setengah. Kalau berbentuk limas, rumusnya pasti dikali sepertiga. Entah itu limas segi 4 atau limas lingkaran disebut juga dengan kerucut. Nah, kemudian kita masukkan informasi yang sudah kita peroleh. Informasi yang sudah kita peroleh adalah sisinya sepanjang 12, tingginya sepanjang 35 cm. Semuanya dalam satuan cm sehingga bisa langsung kita masukkan. Selanjutnya kita proses satu persatu. 12 dikali 12 sama dengan 144. 35 belum dikalikan, turun saja. Selanjutnya 144 dikali sepertiga atau sama dengan 144 kali 1, tetap ya. 144 dibagi 3 sama dengan 48. Baru 35 belum diapa-apakan, turunkan. 48 dikali 35 sama dengan 1680 cm kubik atau pangkat 3. Ini adalah jawaban dari limas segi 4. Nomor 10. Sebuah limas segi 4 memiliki volume 2400 cm kubik. Maka luas alas limas jika tingginya 30 cm adalah, nah, yang ditanyakan adalah luas alas limas segi 4. Kita masukkan dulu rumusnya. Volume limas segi 4 adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita masukkan informasi yang sudah diperoleh. Volumenya adalah 2400.
Kemudian rumusnya sepertiga kali sisi kali 30. 30 ini adalah T-nya. Nah, di sini tingginya 30 cm. Volumenya 2400. Selanjutnya kita proses satu persatu. Karena sama-sama perkalian, maka boleh dibolak-balik. Nah, kali ini angka Pak Guru kumpulkan dengan angka, kemudian variabel atau huruf kita kumpulkan menjadi satu. Nah, sepertiga dikali 30 sendiri, kemudian dikali sisi dengan sisi atau alasnya kita sendirikan, biar lebih mudah menghitungnya. Sepertiga kali 30 sama dengan 10. Sisi kali sisinya turun, 2400 sama dengan 10 kali sisi kali sisi. Nah, saatnya kita meloncati sama dengan. Kalau kita meloncati sama dengan, maka akan menjadi kebalikan dari tanda yang berada di tempat asalnya. Tanda di sini di tempat asal adalah perkalian, maka kalau loncat ke samping kiri meloncati tanda sama dengan, maka menjadi kebalikannya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, di sini 10-nya sekarang sudah menyeberang ke sini. 2400 tandanya di sini berubah menjadi pembagi. 10 sama dengan sisi kali sisi atau alasnya. 2400 dibagi 10 sama dengan 240. Sudah ketemu sisi kali sisi atau alasnya. Kemudian lebar sisinya berapa? Tidak perlu dicari tahu. Karena kenapa? Yang ditanyakan adalah luas alas limas, bukan sisinya. Jadi sampai di sini sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dulu pembahasan 10 soal persiapan PTS di semester 2 ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.